Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang sebagaimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun masih melalui media virtual seperti ini. Dan alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Mahbub Hefjul Akbar MA, selaku dosen pengampu mata kuliah filologi yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelas SPI 2B kelompok 5 akan memaparkan materi tentang tempat-tempat penyimpanan naskah di dunia, di Indonesia, dan di Jawa Barat. Adapun saya, Islah Laila Sari, selaku moderator. Adapun pemateri pertama ada Kang Dilan, pemateri kedua ada Kang Iman Khairuddin, pemateri ketiga ada Teh Imat, pemateri keempat ada Kang Fajar Faujan, pemateri kelima ada Kang Hilman. Dan kesimpulan akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke materi pertama. Kepada Kang Dilan Hafizan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang definisi naskah Nusantara. Naskah merupakan benda konkret dari hasil objek penelitian filologi. Seorang penulis masa lampau menyampaikan ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa di dalam sebuah naskah. Naskah biasa disebut dengan manuskrip, biasa disingkat MS atau MSS untuk bentuk jamak. Dalam sebuah penelitian naskah, para peneliti dibantu oleh sebuah katalog naskah Nusantara yang mana berdasarkan katalog-katalog tersebut, peneliti akan mengetahui apa dan bagaimana naskah yang menjadi objek penelitiannya. Katalog yang berasal dari kata-kata kalalogon yang berarti daftar merupakan sekumpulan informasi deskriptif tentang naskah, yang mana pada akhir abad ke-19 sampai pada pertengahan abad ke-20, katalog hanya berisi nomor naskah, judul, jumlah halaman, dan petikan teks. Kemudian setelah pertengahan abad ke-20, informasinya menjadi lebih lengkap dan lebih rinci. Terdapat naskah-naskah yang terbuat dari bahan daun lontar yang ditemukan di daerah Jawa, Cirebon, Lombok, Kerinci, dan Sulawesi. Kemudian terdapat naskah yang terbuat dari deluang atau delancang, atau disebut sebagai kertas Jawa yang terbuat dari kulit pohon. Dalam setiap daerah, bahan-bahan tersebut memiliki penamaan yang berbeda-beda. Misalnya, naskah yang terbuat dari bahan kulit kayu di wilayah Batak Toba disebut pustaha. Di Lampung disebut buku lipat, di Madura disebut delubang, dan di Sumba disebut kembala. Di Indonesia, banyak sekali naskah-naskah lama yang disimpan rapih oleh sebuah lembaga, seperti perpustakaan dan museum. Juga banyak individu yang memiliki naskah-naskah lama. Titik berpengalaman bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam penelitiannya. Apabila ia ingin meneliti naskah yang disimpan oleh sebuah lembaga, ia akan sangat mudah mendapatkannya. Lain halnya apabila naskah-naskah lama itu dimiliki oleh individu, yang mana apabila ia ingin meneliti naskah-naskah tersebut, ia harus meyakinkan pemiliknya bahwa harta pustaka yang mereka miliki akan tetap aman saat sedang didata olehnya. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada Kang Dilan yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Iman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu.
Langsung saja pada pembahasan tempat penyimpanan naskah Nusantara di dunia. Yang pertama, Universitas Leiden, Belanda. Negara Belanda menyimpan sangat banyak naskah kuno Nusantara yang mayoritasnya berada di Universitas Leiden. Menurut data Pusnas RI, jumlah naskah Nusantara yang berada di Universitas Leiden ini mencapai 26.000 naskah. Jumlah ini belum termasuk naskah-naskah yang tersimpan di tempat lain seperti museum ataupun universitas lain gitu. Kenapa di Belanda ini sangat banyak naskah Nusantara? Hal ini tidak mengherankan karena pada dasarnya Belanda pernah menjajah atau menduduki Nusantara selama ratusan tahun. Oleh karenanya, Belanda menjadi tempat yang paling banyak menyimpan naskah kuno dari Nusantara. Karena waktu menjajah atau menduduki itu Belanda banyak mencuri ataupun mengambil harta-harta yang mana salah satunya adalah naskah kuno gitu. Naskah kuno lainnya yang berada di Universitas Leiden yang terkenal itu adalah Babad Diponegoro, yaitu naskah yang menceritakan tentang perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Itu pada sekitar tahun 1825 hingga 1830. Selanjutnya, next deh. Nah, yang selanjutnya British Library, yaitu di Inggris. Seorang filolog perpustakaan RI, Aditya Gunawan, menyebutkan bahwa jumlah naskah kuno Nusantara yang berada di Inggris mencapai 1.500, yang tersebar di British Library, Bodleian Library, dan lain-lain. Nah, kenapa di Inggris ada naskah kuno dari Nusantara? Karena pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada salah satu tokoh dari Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles yang naik jabatan menjadi gubernur jenderal, yang mana beliau ini suka yang mengoleksi naskah, yang mana beliau pun membawa banyak naskah-naskah kuno dari Nusantara, yang khususnya dari Keraton Kesultanan Yogyakarta, yang beliau bawa ke Inggris. Nah, karena itulah di Inggris sangat banyak naskah dari Nusantara gitu. Mayoritas naskah-naskah yang berada di Inggris itu ada di British Library, yang mana sekitar 600 naskah kuno ada di situ. Yang 300 diantaranya adalah naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa. Nah, dari 300 ini 15 naskah kuno telah didigitalisasi dan dapat diakses secara online. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Iman yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Iman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga tentang perpustakaan negeri Berlin di Jerman. Terdapat sekitar 700 naskah kuno Nusantara di antara 80 naskah kuno di Oriental yang berada di perpustakaan ini. Kebanyakan naskah kuno tersebut dikumpulkan pada abad ke-18 dari Indonesia. Di antaranya adalah naskah Al-Quran tertua dan juga naskah Majmuah. Naskah Majmuah atau kumpulan banyak teks berbahasa Jawa yang ditulis menggunakan bahasa Arab atau pegon. Dari sekitar 700 naskah kuno yang terdapat di perpustakaan tersebut, hanya sekitar 130 naskah yang sudah didigitalisasi. Perpustakaan Negeri Berlin juga menyimpan bagian dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, naskah berbahasa Jawa yang ditulis menggunakan bahasa Bali pada daun lontar. Perpustakaan ini juga menyimpan 69 naskah berbahasa Batak. Naskah tertua Nusantara yang terdapat di perpustakaan ini ialah naskah yang berasal dari abad ke-15 yang ditulis di atas kulit pohon gebang. Merupakan naskah tertua kedua setelah naskah yang berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah Nusantara yang berada di Jerman ini umumnya berasal dari jual beli serta tukar-menukar atau barter. Tidak seperti Inggris dan Belanda yang mengambil naskah kuno dari Indonesia
secara langsung ketika masa jajahannya. Namun, semenjak pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, proses jual beli naskah kuno dilarang. Selanjutnya, tempat penyimpanan naskah Nusantara di Indonesia. Yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Naskah tertua yang disimpan di Perpustakaan Nasional ialah sebuah naskah yang ditulis pada abad ke-14 Masehi, berisi kakawin Arjuna Wiwaha dalam bahasa Jawa kuno. Selain naskah tersebut, Perpustakaan Nasional juga memiliki dokumen sejarah Indonesia, Negara Kertagama, serta Babad Diponegoro yang mana kedua naskah tersebut sudah termasuk dalam Memory of the World by UNESCO. Di lobi depan Perpustakaan Nasional, ditampilkan 15 replika naskah dengan menggunakan aksara sekaligus media penulisan yang sama dengan aslinya. Secara keseluruhan, terdapat 11.147 naskah kuno di Perpustakaan Nasional ini. Dari 11.147 naskah yang ada, sekitar 3.000 sampai 4.000 naskah diantaranya sudah didigitalisasi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Imat yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Fajar Faujan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu Museum Radia Pustaka yang terletak di Surakarta. Museum Radia Pustaka merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Balai Peninggalan Cagar Budaya Jawa Tengah pada tahun 2007, terdapat 3.619 buku yang tersimpan di Perpustakaan Radia Pustaka ini. Dari sejumlah buku yang dimiliki, yaitu 400 diantaranya merupakan manuskrip yang ditulis tangan. Salah satunya yakni Quran Jawa. Naskah ini tertua ditulis pada tahun 1729 pada zaman pemerintahan Pakubuwono I. Sedangkan naskah yang paling muda ditulis pada tahun 1950-an. Program digitalisasi naskah sudah dilakukan sejak tahun 2016, dikhususkan bagi naskah-naskah yang rusak. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan naskah kuno agar tetap awet. Jumlah naskah kuno yang sudah digitalisasi mencapai ratusan lebih. Selanjutnya yaitu Museum Sonobudoyo yang terletak di Yogyakarta. Museum Sonobudoyo adalah museum sejarah kebudayaan Jawa dan termasuk bangunan arsitekturnya klasik Jawa. Museum Sonobudoyo juga memiliki koleksi naskah berjumlah ribuan. Berikut koleksi-koleksi naskahnya, yaitu yang pertama koleksi numismatik dan heraldika. Koleksi numismatik, objek penelitiannya merupakan setiap mata uang atau alat tukar yang sah, terdiri dari mata uang logam dan mata uang kertas. Sedangkan heraldika merupakan setiap tanda hafal yang berguna dan simbol serta pangkat resmi atau termasuk cap atau stempel. Yang kedua, koleksi filologi merupakan benda koleksi yang menjadi objek penelitian filologi, misalnya naskah kuno atau tulisan tangan yang menguraikan sesuatu hal atau kebijakan. Sesuatu hal atau kejadian. Yang ketiga, koleksi keramologi merupakan koleksi yang dibuat dari tanah liat bakar berupa pecah belah, contohnya seperti guci. Yang keempat, koleksi seni rupa merupakan koleksi seni yang mengekspresikan pengalaman artistik melintasi objek dua dimensi atau objek tiga dimensi. Yang kelima, koleksi teknologi merupakan kumpulan benda yang menggambarkan perkembangan teknologi yang menonjol, berupa peralatan atau hasil produksi yang dibuat secara massal,
oleh suatu industri atau pabrik. Contohnya seperti grampon. Yang keenam yaitu koleksi geologi, merupakan benda yang menjadi objek ilmu geologi, diantaranya bebatuan, mineral, fosil, dan benda-benda bentukan dunia yang lainnya. Contohnya seperti batu barit. Yang ketujuh, koleksi biologi, merupakan benda yang menjadi objek penelitian ilmu biologi, diantaranya tengkorak atau rangka manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Contohnya seperti burung yang dikeringkan. Yang kedelapan, koleksi arkeologi, merupakan yang menjadi objek penelitian arkeologi. Benda tersebut merupakan hasil peninggalan manusia dari zaman prasejarah hingga dengan masuknya pengaruh kebudayaan barat. Contohnya seperti cermin. Yang kesembilan yaitu koleksi etnografi, merupakan benda yang menjadi objek penelitian ilmu etnografi. Benda-benda tersebut merupakan hasil adat atau menggambarkan identitas suatu etnis. Contohnya seperti kacip. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu koleksi historika, merupakan benda yang bermutu sejarah dan menjadi objek penelitian sejarah. Benda tersebut dari sejarah masuknya adat barat hingga dengan masa kini. Contohnya seperti senapan laras panjang dan meriam. Naskah atau koleksi-koleksi yang berada di museum ini rata-rata berusia 1 hingga 2 abad. Selanjutnya yaitu proyek pengalih mediaan naskah pernah dilakukan juga oleh Ford Foundation menggunakan mikrofilm, tetapi proses tersebut kurang optimal dikarenakan biaya yang dibutuhkan cukup mahal. Universitas Leipzig kemudian memberikan tawaran kepada Museum Sonobudoyo untuk melakukan digitalisasi naskah. Hampir 1.400 naskah yang sudah berhasil digitalisasi hingga saat ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar Fabujan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Kang Hilman Saifullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Isla yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Selanjutnya ada Perpustakaan Lontar Gedong Kirtia yang berada di Bali. Gedong Kirtia adalah perpustakaan lontar yang hanya ada satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Jumlah koleksinya mencapai 1.750 lontar dan terdapat 8.490 judul buku tentang agama, sastra Bali, Jawa kuno, linguistik, dan lain-lain. Selain perpustakaan dan museum, naskah-naskah kuno Nusantara juga berada di beberapa tempat lain seperti Palembang, Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Kepulauan Riau, Demak, Banten, Sidoarjo, dan masih banyak tempat lainnya. Di samping disimpan oleh museum, perpustakaan, keraton, pesantren, dan masjid, naskah-naskah kuno tersebut masih berada di tangan masyarakat dan belum tersentuh oleh pemerintah. Selanjutnya ada tempat penyimpanan naskah Nusantara di Jawa Barat. Yang pertama ada Museum Sri Baduga yang berada di Bandung. Pada bulan Maret 2017, Museum Sri Baduga menambah sekitar 4 buah naskah baru yang didapatkan dari seorang warga yang tinggal di kota Cirebon. Naskah-naskah tersebut merupakan naskah yang berbahasa Arab dan ditulis sekitar abad 19 Masehi. Dengan bertambahnya 4 buah naskah, jumlah koleksi naskah kuno yang berada di Museum Sri Baduga saat ini diperkirakan mencapai 170 naskah. Naskah-naskah tersebut selain ditulis dengan bahasa Arab, ditulis juga menggunakan bahasa Jawa Cirebon. Keempat naskah tersebut ditulis di atas kertas daluang. Naskah pertama berisi tentang barok, di dalamnya memuat ilmu taklid, makrifat iman dan Islam. Yang kedua berisi tentang nahwu sorof, akhlak dan ilmu mantik, dan yang ketiga berisi tanya jawab tentang ketauhidan, sedangkan yang terakhir
berisi tentang mujarobat. Pengelola Museum Sri Baduga melakukan pengumpulan naskah di beberapa daerah Jawa Barat seperti Indramayu, Ciamis, Cirebon, dan daerah lainnya. Karena masih banyak naskah-naskah kuno yang berada di tangan masyarakat. Kondisi fisik naskah yang mengkhawatirkan, pihak museum juga melakukan proses digitalisasi untuk naskah-naskah tersebut demi melindungi isi informasi serta wujud naskah yang berusia ratusan tahun. Yang kedua, ada Museum Prabu Gesan Ulun yang berada di Sumedang. Selain peninggalan benda pusaka, di museum ini terdapat puluhan judul koleksi naskah kuno yang merupakan dokumentasi catatan sejarah dari leluhur dalam bentuk tulisan. Pada umumnya, kondisi fisik naskah ini sudah banyak yang rusak karena dimakan usia dan penyimpanannya yang tidak benar. Naskah Waruga Jagat merupakan salah satu naskah kuno yang menjadi koleksi Museum Prabu Gesan Ulun. Naskah kuno ini dibuat oleh Mas Ngabehi Paranah. Beliau adalah seorang warga Sumedang dan umur naskah ini diperkirakan sudah mencapai 300 tahun yang lalu. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Islah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Hilman yang telah memaparkan materinya. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yang tadi dipaparkan adalah bahwa di Nusantara ini pada kenyataannya itu memiliki manuskrip atau naskah dengan jumlah yang cukup banyak. Namun tidak semua naskah itu berada di tangan pemerintah atau dalam keadaan yang bagus gitu. Sebagian manuskrip juga di Nusantara berada di Belanda, tepatnya di Perpustakaan Universitas Leiden. Nah, jumlah manuskrip Nusantara yang berada di sana itu mencapai 26.000 naskah. Hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan naskah-naskah yang berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, selain Belanda, ada pun negara-negara lain gitu yang memiliki koleksi manuskrip Nusantara. Ada Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, Denmark, Swedia, Italia, Belgia, Austria, Republik Ceka, Slovakia, ada Hongaria, ada India, ada Irlandia, Mesir, Norwegia, ada Polandia, Spanyol, Sri Lanka, Swiss, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Malaysia, Thailand, dan juga Brunei Darussalam. Nah, sedangkan di Indonesia, tempat-tempat untuk menyimpan naskah ini ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, seperti Museum Sri Baduga, Museum Sono Budoyo, ada Keraton Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan beberapa tempat lainnya. Selain itu, koleksi naskah atau manuskrip di Indonesia itu masih banyak yang berada di tangan masyarakat dan belum tersentuh oleh tangan pemerintah. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut dengan diskusi ya, sesi tanya jawab yang akan berlangsung di WA Group. Oke, baik. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.